Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Sutisna MA. Beliau ahli di bidang hukum Islam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, dokter, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, kita mau bicara sedikit tentang hukum Islam atau Islamic law, terutama konteksnya adalah dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ya mungkin dari sisi umpamanya di hukum keluarga itu sekarang berkembang, kemarin tentang karena adanya COVID-19 ini ada pernikahan dengan video call gitu. Kemudian nanti di bidang bisnis juga banyak sekali transaksi-transaksi yang dia berkaitan dengan ya perkembangan dari teknologi informasi ini. Nah, kira-kira sebenarnya apakah hukum Islam ini yang katanya itu dia diturunkan di padang pasir itu kemudian 14 abad yang lalu, apakah dia juga bisa tetap bisa digunakan, tetap bisa dia dinamis, up to date sampai sekarang ini? Silakan. Baik, terima kasih. Hukum Islam itu adalah merupakan hukum yang sangat sesuai dengan setiap zaman, setiap manusia. Karena fitrahnya memang seperti itu. Fitrahnya ya. Jadi tidak ada istilah hukum Islam tidak bisa disesuaikan dengan kondisi apapun. Kalau tadi berbicara sedikit kaitan dengan kondisi sekarang, kaitan dengan masalah COVID atau istilahnya zaman corona. Corona, betul. Sebetulnya sekarang banyak ibadah-ibadah yang mungkin agak bergeser sedikit dari keadaan normal dengan keadaan abnormal. Normal. Di dalam Islam itu kan ada yang disebut ajimah dan ada disebut rukhsah. Ketika hukum asalnya misalkan melakukan sholat Idul Fitri misalkan harus seperti yang biasa dilakukan di masjid dengan ada khotib yang jamaahnya seperti yang sudah baku kita lakukan. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini ada beberapa pilihan. Nah, itu bisa dilakukan di rumah, pun bisa dilakukan tidak usah pakai khotib. Juga itu hukumnya sunnah. Itu salah satunya. Kemudian ketika kita melihat aspek lain terkait dengan masalah perkembangan zaman tadi terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Nah, sesungguhnya pernikahan yang ada di dalam syariat Islam yang penting sesuai dengan ketentuan-ketentuan para ulama. Di mana rukun nikah ada 5 misalkan syaratnya itu. Tetapi intinya adalah ketika nikah tidak terjadi misalkan antara wali dengan calon mempelai laki-laki di dalam satu majelis atau di satu tempat, bisa saja nikah dilakukan dengan video berbeda call, atau beda tempat, video call dan sebagainya. Misalnya ada seorang laki-laki ada di New York sana misalkan, kemudian walinya dengan saksi dengan pengantin perempuan kalau mau dihadirkan, kemudian ada di Indonesia. Betul. Kemudian ketika itu terjadilah ijab kabul gitu ya. Asal ijab kabulnya betul-betul bisa dipahami oleh orang yang melakukan ijab kabul, apalagi tadi pakai video call dan seterusnya, insya Allah tetap sah. Itu dalam keadaan seperti itu. Jadi pergeseran yang tadi harus di satu majelis pun, nah itu salah satu karakter bahwa hukum Islam adalah ini. Kemudian contoh yang ketiga tentang hukum Islam, misalkan ketika kita melihat sesuatu yang asal hukumnya adalah haram misalkan sesuatu, nah itu bukan berarti merubah hukum itu menjadi halal, bukan ya. Tetapi sesuatu itu bisa menjadi boleh dalam kondisi tertentu, di mana kaidah usul menyatakan ad-darurat itu bil mahdurat. Ketika madorot itu kan boleh. Contoh misalkan orang kelaparan di satu tempat, tidak ada makanan kecuali harus ngambil milik orang lain. Nah, maka dalam kondisi lapar boleh itu dimakan, tidak menjadi dosa asal tidak berlebih-lebihan. Dan itu termasuk kategori bagian daripada hifdun nafsi di dalam maqasidus syariah. Jadi harus dipakai itu dan tidak ada ya. Contoh kalau kita lihat misalkan di zaman Umar bin Khattab, kan ketika ada seorang yang diadukan kepada Umar bin Khattab tidak dihukum potong tangan, ternyata karena itu setelah di BAP dia itu dalam keadaan lapar. Maka dimaklumi ketika dia memakan sesuatu yang hasil curi, yang tadi walaupun tadi sebenarnya itu haram ya. Ya oke. Kemudian yang biasanya yang muncul nih kalau ngomongin hukum Islam itu kan biasanya seolah-olah tuh dia itu keras gitu, seolah itu dia tadi kejam dan sebagainya, potong tangan, kemudian mungkin ada rajam dan sebagainya. Sebenarnya
Kayak gimana sih menjawab itu? Sebetulnya hukum Islam itu tidak kejam. Hukum Islam itu tidak memandorotkan orang. Justru malah di balik itu ada kehidupan. Misalnya dengan dilaksanakan hukum qisas, bahkan di balik itu Al-Qur'an menyatakan bahwa insya Allah ada kehidupan. Bahwa itu artinya bahwa hukum Islam ketika diterapkan akan maslahat luar biasa. Kemudian ketika ada orang dirajam, umpamanya kalau digunakan sistem atau dipotong tangan, itu sungguhnya buat jerat. Ketika orang berbuat jahat, maka dengan adanya hukuman seperti itu, maka nanti akan jerat dan tidak akan berbuat lagi seperti itu. Jadi tidak akan preventif dengan juga tindakan kursifnya itu sudah dilakukan gitu ya. Oke, kemudian kalau tadi kaitan dengan muamalah nih, dengan bisnis juga kan sekarang banyak macam-macam nih. Kira-kira apakah juga hukum Islam itu dalam konteks fikih muamalah itu juga memang bisa menjawab atau tidak? Bisa, sangat bisa menjawab. Contoh sekarang yang sangat real, apalagi dikaitkan dengan musim corona. Iya betul. Misalkan kita saja banyak kebutuhan yang sehari-hari untuk hidup itu dilakukan jual beli pakai sistem online betul ya. Itu sangat membantu dan insya Allah itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah oleh karena itu hukum Islam itu kan al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan aw adaman gitu. Itu kalau kaidah usul fikihnya seperti itu. Bahwa kita itu dalam hidup itu tidak ada kemadharatan, tidak ada kesulitan dan sebagainya. Jadi dengan akhir zaman seperti sekarang ini, teknologi semakin maju itu bahkan semakin baik. Nah, jadi intinya bahwa hukum Islam itu dia akan tadi betul-betul akan memang dia bisa menyesuaikan, kemudian juga akan dinamis dan bisa menjawab, bisa menjadi solusi gitu ya, solusi untuk berbagai permasalahan yang masa lalu, masa sekarang terjadi dan juga nanti mungkin di masa-masa yang akan datang gitu kali ya. Jadi ketika mungkin orang itu sudah teknologinya udah ada robot dan sebagainya, itu hukum Islam itu akan tetap bisa menjawab itu gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.